Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini kita bicara tentang estetika. Estetika itu kalau dalam filsafat bagian dari aksiologi. Dan kita filsafat itu kan sering disebut punya 3 ranah utama, kadang-kadang jadi 4 ditambah logika, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologi nanti ada 2, yang pertama etika, yang kedua estetika. Kadang-kadang estetika juga masuk dalam kajian filsafat yang namanya filsafat nilai, yang secara umum nanti orang melihat wilayah nilai yang harus digeluti manusia itu ada 3. Yang pertama nilai kebenaran, yang kedua nilai kebaikan, dan yang ketiga nilai keindahan. Keindahan itu estetik. Jadi hidup ini kita butuh benar, baik, dan juga indah. Jadi benar saja tidak cukup, harus baik. Makanya di banyak ngaji kan banyak tokoh, banyak ulama yang bilang bahwa kebenaran yang lewat jalan yang tidak baik itu nanti kontraproduktif. Jadi menasihati orang kok pakai maki-maki, nah itu berarti nilainya belum utuh, belum sempurna. Harus dengan nilai benar tapi sekaligus juga baik. Benar dan baik juga belum itu, sebenarnya masih ada yang terakhir, yaitu indah. Ya, indah ini kadang orang menyebutnya penyempurna. Nasihati orang itu bagus, tapi jalannya harus baik. Jangan pakai maki-maki misalnya. Akan sempurna kalau indah. Misalnya sambil nasihati, sambil dijak ngopi, itu kan lebih indah. Sambil ditraktir itu indah. Oke, gambarannya itu. Jadi hidup kita ada 3 level. Baik, yang pertama benar, yang kedua baik, yang ketiga indah. Cuma indah ini karena penyempurna sering tidak jadi perhatian. Kajian-kajian estetik itu agak minimal, termasuk di dunia Islam. Maka malam ini kita rame-ramekan dulu 1 bulan ini, siapa tahu ada yang tertarik. Dan ngaji kita ini ya bukan ngaji yang bisa mendalam sampai sedetail apa. Pokoknya anggap saja menginspirasi, kalian dapat wawasan apa. Kalau tertarik ya keluarlah, baca sendiri, belajar, perdalam sendiri. Tidak usah nunggu kapan temanya diangkat. Ya kamu kalau tertarik belajar, baca. Ngaji ini kan cuma mancing saja. Kalau kalian misalnya malam ini kita tokohnya Ismail Faruqi, ya tidak mungkin saya ngangkat semua yang berhubungan dengan beliau, termasuk tentang seni. Yang di bukunya Seni Tauhid itu bukunya tebalnya sekitar 300-an halaman. Itu tidak mungkin detail saya bawa ke sini semua. Saya ambil sepotong-sepotong yang sekiranya kalau saya sampaikan levelnya nyampe. Ya, kalau terlalu dalam kamu pusing juga. Itu pun kadang-kadang kamu juga melongo aja ngomong apa. Ya, padahal tak hitung semoga nyampe. Kadang-kadang ya tidak nyampe juga. Oke, ya yang tertarik diperdalam. Dan ngaji ini tidak bernilai fatwa, jadi kalian nggak harus ya enggak. Ini cuma belajar. Setuju boleh, enggak setuju boleh. Tapi kan kalian harus tahu. Oke, kita awali. Bismillah. Saya kasih judul Seni Tauhid, karena Ismail Faruqi sebenarnya
Judul Seni Tauhid itu dipotong dari bukunya beliau yang judulnya Cultural Atlas of Islam. Apa? Peta Kultural Islam. Beberapa bagian akhir itu tentang seni. Terus mungkin sama penerjemahnya dipotong, yang bagian seni diterbitkan tersendiri dengan judul Seni Tauhid. Semoga kalian sudah baca buku ini. Kalau belum ya tidak apa-apa. Oke, malam ini saya bawa sedikit ya. Ismail Faruqi ini mungkin teman-teman kenalnya, beliau tokoh yang menggagas dilakukannya namanya Islamisasi ilmu. Kapan-kapan ya kita angkat tema ini. Yang paling utama dan paling pokok dan dikenal tentang beliau memang tentang Islamisasi ilmunya. Beliau punya International Islamic Institution of Islamic Thought Triple IT. Jadi yang kita kenalnya di Malaysia, beliaunya di Indonesia juga ada. Dulu diawali pusatnya di Amerika. Jadi Syekh Ismail Faruqi ini kelahiran Palestina tahun 1921. Kebetulan tanggal lahirnya gampang diingat, beliau lahir 1 Januari 1921, nanti meninggalnya 1986. Triple IT itu didirikan 1980. Jadi 6 tahun didirikan, kemudian beliau meninggal. Kelahiran Palestina, nanti ketika Israel datang, banyak yang mengungsi. Beliau dan keluarganya nanti mengungsi ke Lebanon. Kemudian melanjutkan studi di Amerika di 2 universitas besar termasuk Harvard, nambah ilmu di Al-Azhar, kemudian di Mesir, kemudian ya beliau mengajar dan mendirikan institusi Triple IT tadi. Jadi kalau ilmunya tidak perlu diragukan lagi. Banyak gagasan-gagasan besar, banyak tulisan-tulisan yang beliau sumbangkan untuk umat Islam. Tidak usah takut, beliau komitmen keislamannya luar biasa, sangat kental. Nah, malam ini kita cek tentang seni. Cuma seni yang jadi poros kehidupan tauhid. Makanya judulnya Seni Tauhid. Paradigma berpikirnya seorang Faruqi itu adalah pemikiran yang dasarnya tauhid. Oke, kita awali dulu ya, kita belajar peta-petanya dulu. Hubungannya apa agama dengan estetika? Ini banyak orang yang tanya, banyak orang yang menganggap bahwa ya tidak ada hubungannya, dua hal yang berbeda. Agama urusan akhirat, estetika urusan dunia. Kan ada yang bilang gitu. Tapi sebenarnya ada. Ini dirinya ya, ini pakai logika, pakai silogisme. Jadi yang pertama, kenapa agama itu ada? Kenapa sih Allah memberi kita agama? Agama itu kan sering kita sebut sebagai petunjuk dari Allah, fasilitas dari Allah untuk kita bisa hidup yang baik. Jadi agama itu diberikan oleh Allah untuk kita biar hidup kita tertib, hidup kita baik. Di situ saya sebut tujuannya agama berapa? Untuk kebaikan kita. Tidak semata-mata biar kita selamat dunia akhirat, tidak. Yang pertama-tama biar kita hidup kita baik. Jadi manfaatnya agama itu untuk kita. Meskipun kadang-kadang
akal kita tidak nemu ini baiknya apa, tapi jalankan saja, pasti baik. Allah lebih tahu. Jadi agama tujuannya itu. Nah, tadi saya bilang baik, buruk, kayak tadi ada nilai benar, nilai baik, nilai indah. Baik, buruk, ini kan sebenarnya ranahnya ranah etika. Jadi ranah etis. Untuk hidup kita baik, yang kita terus mengatur hidup. Yang diatur apa? Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam. Hubungan semacam ini kan kalau di filsafat namanya etika. Nah, terus orang banyak, ngapain sih hidup itu harus baik, harus etis? Kenapa kita kok harus baik sama teman, baik sama alam, baik dengan sesama, baik dengan Tuhan? Kenapa harus baik? Kan gak rusak-rusakan aja. Emangnya kalau kacau kenapa sih Pak? Ngapain sih ditata-tata, ditertib-tertibkan? Oke. Nah, kayak ngaji ini kan mungkin ada yang protes. Mbok ya yang perempuan ada yang di sini nyampur-nyampur kan lebih enak, mungkin ngantukmu hilang, mungkin bayangannya kan gitu. Tapi enggak, kenapa harus ditata biar baik, ditertibkan, biar apa? Nyaman. Biar apa itu di situ? Rasanya itu enggak ganjel, biar pas, enak, nyaman, sesuai. Kan gitu. Kenapa kamu harus baik sama temenmu? Ya biar sama-sama enak, nyaman, enak, apalagi cocok, tentram. Ini kan urusannya rasa. Kalau ini rasa, itu sudah menyentuh estetik. Jadi agama mengatur hidup kita biar baik. Kebaikan itu ranahnya etika. Dan etika ada biar hidup kita tetap benar, aman, nyaman. Ini kan hal-hal yang hubungannya dengan rasa. Dan rasa itu wilayahnya estetika. Jadi kalau ada yang tanya hubungannya estetika dengan agama mana, nanti masih ada penjelasannya di belakang. Tapi secara filosofis ini ada hubungannya. Ini juga kayak misalnya pakai baju kan diatur. Kenapa sih kita di masjid kayak gini udah bareng-bareng mbok yo nggak usah pakai baju aja wong sumuk? Enggak, nanti kamu enggak nyaman loh kalau enggak pakai baju. Nanti semua ngelirik kamu kan, kamu juga enggak enak, enggak nyaman. Nah, jadi hubungannya di situ. Agama untuk menata hidup kita. Kalau hidup kita sudah tertata baik, kita merasa nyaman. Dan nyaman atau tidak, ini kan wilayah estetik, wilayahnya estetika. Jadi agama berhubungan dengan keindahan. Makanya agama itu kadang-kadang kan dalam tanda petik kamu anggap ini apa-apa kok diatur ya. Sholat aja harus safnya lurus ya, diluruskan. Boleh menceng-menceng sedikit kan tidak apa-apa toh misalnya. Memang harus persis gitu ya, tidak, biar nyaman saja, lebih enak. Oke. Jadi gambaran sederhananya begitu. Kemudian ini lagi ada hubungannya lagi. Agama ini kan harus diekspresikan. Nah, kemudian yang kedua, agama ini harus didakwahkan, antara lain disampaikan. Nah, penyampaian agama, menjalankan isinya agama, itu kan berhubungan dengan emosi, dengan rasa. Jadi kalau teman-teman jeli, beragama itu sebenarnya lebih banyak porsi rasa dan emosinya. Kalau tidak percaya bisa dicek. Jadi kesan orang, rasa orang terhadap agamanya itu dominan. Itu kenapa kadang-kadang orang beragama itu sensitif.
Jadi disenggol sedikit langsung ya, karena memang ranahnya banyak berhubungan dengan ranah emosi. Jangan macam-macam kalau sama agama. Orang bisa marah semua, bisa tersinggung semua, bisa. Kenapa? Ranahnya ranah rasa, ranah emosi. Oke. Nah, untuk bisa menyentuh emosi ini, untuk bisa menyenggol rasa tadi, butuh namanya pesona. Kayak kalau kita dakwah, biar orang tersentuh, itu kan harus ada sesuatu yang mempesona orang, membuat orang tertarik. Dua pesona ini namanya estetika. Jadi ada estetiknya, sehingga orang merasa kok bagus ya, kok indah ya, kok nyaman ya didengarkan, kok enak ya dicerna. Itu ranah estetik. Isinya mungkin sama, tapi antara yang ngomong beliau dan beliau beda. Kalau beliau yang ngomong kupingku panas, aku pengen ngamuk. Tapi kalau beliau yang ngomong kok enak ya, itu estetik namanya. Maka orang beragama harus kenal estetika, harus ngerti yang indah-indah. Kalau tidak, ya isinya emosi nanti tidak indah. Jadi itu kalau ada yang tanya hubungannya estetika dengan agama. Oke, paling tidak kan sekarang ngerti hubungannya. Sejak awal waktu paling tidak kalian juga ngerti, oh ada istilah estetika loh, gitu. Maksudnya itu hubungannya dengan agama itu. Ini masih belum masuk ke Faruqi ya, masih pengantar-pengantar. Kalau ini sudah mulai masuk. Jadi Faruqi itu kenapa sih pakai istilah tauhid? Karena bagi Faruqi, tauhid adalah porosnya, pusatnya, worldview-nya seorang muslim. Jadi kata beliau, menurut pandangan beliau, umat Islam itu poros hidupnya harus tauhid. Dan tauhid itu tidak sekedar, kamu kan kalau ditanya apa sih tauhid itu, mengesahkan Allah, itu kan jawaban apalan. Ya, jawaban apalan. Sebenarnya yang enggak sederhana, iya definisinya itu dari wahada yuwahidu tauhidan. Tapi ketika kamu deklarasi tauhid, itu kan ada implikasinya. Implikasinya apa? Hidupmu juga harus bertauhid. Jadi ya pintu gerbangnya memang kamu syahadat, deklarasi bahwa Allah satu-satunya, Tuhan yang selain Allah semuanya bukan Tuhan. Tapi ini pintu gerbangnya. Setelah itu hidupmu warnanya harus warna tauhid. Dan katanya Ismail Faruqi, paling tidak ada implikasi-implikasi itu, termasuk nanti yang terakhir implikasi estetik. Implikasi yang pertama dari tauhid itu, ini hasil bacaan saya dari buku-bukunya beliau, adalah implikasi doktrinal. Itu dalam tanda kurung dualisme. Jadi orang bertauhid itu prinsip hidupnya dualistik. Dualistik itu hidup ini hanya ada dua variabel, yaitu khalik dan makhluk. Semua yang selain khalik adalah makhluk. Berarti semua makhluk levelnya sama. Satu-satunya yang ada di atas makhluk adalah khalik. Berarti tidak boleh apapun yang levelnya makhluk diangkat jadi khalik, atau kamu posisikan kayak khalik. Ini namanya musyrik. Kamu pentingkan, kamu nomor satukan dalam hidupmu kayak khalik. Tidak boleh. Ini namanya musyrik. Sepenting apapun hal yang kamu hadapi, harus tidak boleh menyalip nilai pentingnya Allah sebagai khalik. Itu prinsip pertama. Apakah itu
kuliahmu, apakah itu apa yang penting dalam hidupmu, apa kuliah, uang, pacar, apalagi. Tidak boleh ada yang kamu anggap penting melebihi nilai pentingnya khalik. Itu prinsip doktrinal namanya. Jadi jangan mempertuhankan apapun bahasa lainnya selain Allah. Kalau tidak, meskipun wiritanmu syahadat tiap hari, hidupmu belum bertauhid. Kamu sebenarnya tidak bertauhid. Jadi kalau pakai teori skala, kalau pakai teori prioritas, itu Allah harus selalu prioritas nomor 1. Berarti orangnya bertauhid. Kalau belum, kalau Allah masih sering kalah, atau kamu kalahkan dengan kepentinganmu, berarti kamu belum bertauhid. Makanya sombong itu disebut syirik kecil, karena sombong memposisikan dirimu di atas makhluk yang lain. Sombong itu kan kamu merasa lebih besar dari yang lain, dari temanmu, dari tetanggamu, dari siapapun. Berarti kamu ada di atas makhluk yang lain. Sementara satu-satunya yang harusnya boleh di atas makhluk itu hanya Khalik. Berarti kamu memposisikan dirimu jejer sama Khalik. Makanya disebut kamu syirik. Jangan aja sombong. Padahal mendeteksi sombong itu ya luar biasa. Kamu merasa, saya sudah gak sombong loh Pak Bu, ya rada sombong jane. Jadi yang pertama itu doktrinal. Yang kedua, ada implikasi ritual, ibadah. Ibadah itu bahasa sederhananya kan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang. Kalau kamu bilang bahwa Allah adalah Tuhanmu, semua yang bukan Allah bukan Tuhan, ada implikasinya. Berarti apa yang diperintahkan kamu siap menjalankan. Itu ibadah namanya, ritual. Sama kayak kamu sudah deklarasi nembak pacarmu misalnya, harus ada bukti konkretnya kan. Tidak sekedar pokoknya aku jatuh cinta selesai. Mungkin kamu harus meraktir, mungkin kamu harus apel, kalau di chat ya balas, nggak cuma dibaca. Ya. Kan ada kan kalau di chat cuma diwacot dong. Kalau dimarahi kok chatku nggak dibalas. Lo agama kan cuma memerintahkan Iqra. Jadi Al-Quran cuma memerintahkan Iqra, jadi bacalah, bukan balaslah. Makanya cuma tak baca. Oke. Nah, jadi yang nomor 2 implikasi ritual. Harus mau sholat, harus mau puasa. Kalau ada kemampuan harus mau zakat, mau haji. Itu menunjukkan bahwa kamu manut dengan perintahnya Allah, menunjukkan kamu memang benar tauhidnya, memposisikan Allah sebagai yang mengatur hidupmu, yang menguasai hidupmu. Kalau deklarasi Allah yang mengaturku, kok diperintah tidak mau, berarti tidak terbukti benar deklarasimu. Kayak pacaran tadi, disuruh jemput tidak mau, apel tidak mau, chat tidak dibalas, berarti tidak serius. Yang kedua itu. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa suka kalau kita masih sholat, menunjukkan kita serius bertauhid. Jawaban gampangnya itu. Terus yang ketiga, implikasi intelektual. Tauhid itu semakin berkualitas kalau kita semakin pintar, semakin tambah ilmunya. Tadi kamu belum tahu kalau sombong itu levelnya kayak orang musyrik. Sekarang kamu tahu, maka sekarang mungkin tauhidmu bisa lebih berkualitas. Kenapa? Ilmumu tambah. Jadi ada implikasi intelektualnya. Berarti kalau kamu ingin tauhidmu semakin bagus, tambahlah ilmumu terus, jangan bosan-bosan. Semakin orang pintar, semakin dia bisa menomorsatukan Allah.
Ada teori kalau Nurkholis Majid itu menggunakan teori dalam Al-Quran, namanya teori taskhir. Alam semesta ini sebenarnya oleh Allah ditundukkan untuk manusia, untuk kita. Tapi sering-sering kita tidak serius mengelola alam atau belajar tentang alam, sehingga akhirnya yang terjadi kebalikannya, kita kalah oleh alam. Nenek moyang kita dulu mungkin karena takut sama laut, takut sama pohon misalnya, tidak ngerti teori-teori, tidak ngerti ilmunya. Ada yang sampai kemudian mempertuhankan laut, mempertuhankan pohon, mempertuhankan benda, karena belum tahu ilmunya. Begitu tahu ilmunya, oh kalau angin arahnya ke sini, gelombang anunya ke sini, saya harus begini. Oh kalau pohon besar sudah kayak gini, kapan waktunya ditebang, kapan tidak tahu sekarang. Tidak lagi ditaklukkan. Kalian kan kalau tidak ngerti ilmu kan mesti takluk. Misalnya kamu masuk, kayak kamu baca apa cerita KKN itu. Wah, iya, karena kenapa kamu kalah di situ loh? Biasanya karena kamu belum ngerti ilmunya, belum ngerti wawasan tentang segala hal di situ. Akhirnya ketika kamu takluk, kamu kalah. Kalau kamu kalah, kamu tidak bisa nomor satu, apalagi menomorsatukan. Akhirnya kamu tunduk. Kalau sudah ada kalah menang itu kan berarti ada atas bawah. Padahal tadi hierarkinya itu harusnya kita setara semua. Satu-satunya yang atas hanya Allah. Sama kayak kalian takluk dengan uang, takluk dengan harta, takluk dengan pasangan. Tauhidnya mesti tidak bisa utuh, tidak bisa sempurna. Maka di antara solusinya, belajarlah, tambah ilmu terus biar nggak kalah. Nah, itu implikasi intelektual namanya. Yang tidak mau belajar berarti tidak serius bertauhid. Yang tidak mau nambah ilmu berarti juga tidak serius bertauhid. Yang ketiga itu. Yang keempat, kalau ini otomatis ada implikasi sosial, baik dengan sesamanya. Semakin bagus tauhid, akan kelihatan bahwa seseorang semakin baik dengan lingkungannya, dengan sesamanya. Kenapa? Tadi logika hierarki tadi loh. Kita dengan yang lain ini setara. Jadi tidak usah kamu berjuang memperjuangkan kesetaraan. Baguskan saja tauhidmu, otomatis kamu akan menganggap siapapun yang ada di sekelilingmu itu setara denganmu. Kalau setara kan enak, bisa akrab. Sumbernya problem sosial itu biasanya ketika ada berpikir hierarki. Aku lebih baik dari dia, aku lebih penting dari dia, aku tidak mau ditindas oleh dia, aku menindas dia, dan seterusnya. Secara sosial pasti bagus. Makanya Rasulullah itu bilang unsur akhaka zaliman aw mazluman. Jangan sampai umat Islam itu ada yang zalim atau ada yang dizalimi. Kalau fenomena kezaliman ini terjadi, tauhid tidak berjalan di situ. Karena ketika ada kezaliman, ada atas, ada bawah, ada yang menindas, ada yang ditindas. Ketika penindasan terjadi, ya, tauhid belum wujud. Maka cirinya tauhid sudah lahir itu kehidupan sosialnya bagus. Oke, itu yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, tauhid juga ada unsur penyempurnanya. Seorang yang bertauhid itu juga punya ekspresi estetik, ingin yang terbaik untuk Allah. Itu implikasi tauhid juga. Kamu sholat misalnya, harusnya misalnya mazhab Syafi'i itu sholat asal kamu nutup pusar sampai lutut itu sah, auratmu sudah ketutup. Tapi rasanya tidak pantas ya, rasanya tidak sopan ya kalau sholat hanya pakai itu, ya sah sih. Nah terus kamu nambahi, sudahlah pakai sarung, pakai jubah, pakai celana, biar kelihatannya lebih rapi, lebih sopan. Nah, itu namanya apa?
implikasi estetik. Kamu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Kamu ingin memberikan yang paling bagus untuk Allah. Itu namanya implikasi estetik. Makanya kalau zakat dicari yang paling bagus makanan pokoknya. Kalau memberi orang lain dicari yang paling kamu cintai. Itu berarti mempersembahkan yang paling bagus untuk Allah, apapun itu. Jadi orang yang tauhidnya utuh itu harusnya karakter hidupnya warnanya tauhid, cirinya itu tadi. Hidup didasari doktrin tauhid, dualitas khalik sama makhluk, mau diperintah, mau dilarang, kemudian mau belajar, kehidupan sosialnya bagus, dan siap mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Berikan bagian yang terbaik dalam hidupmu untuk Allah. Memberikan yang terbaik inilah nanti disebut estetik. Allah menyuruh kita membaca sholawat. Kalau hanya saya bilang kayak waktu ngawali ngaji tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu sudah sah, sudah benar, sudah bagus. Tapi saya ingin memberi yang terbaik untuk Allah, maka lahirlah sholawat yang estetik, ada lagunya, mungkin dibaca bareng-bareng pakai nada, pakai itu kan ingin memberikan yang terbaik, tidak sekedar baca sholawat. Itu namanya estetiknya ada. Ya sama kayak tadi, kamu sholat hanya pakai sarung yang nutup udel sampai dengkul kan sudah beres. Tapi kan rasanya tidak pantas ya. Harusnya lebih sopan lah. Terus kamu pakai celana. Cuma celananya jangan pakai, karena saya ngalami ada yang sholat kaosnya slim fit yang ketat itu cowok, tapi kan sholatnya di depan saya. Terus celananya pakai jeans yang low rise itu, jadi bokongnya kelihatan separuh. Ya. Terus tak pikir-pikir, ya sholat itu kan dari lutut sampai dengkul. Ada daya kalimatnya itu depan belakang loh ya, tidak cuma depan kok. Nanti jangan-jangan kan cuma dari lutut sampai pusar Pak, kan sudah ketutup. Belakangnya kan tidak disebut Pak. Tapi lucu kamu waktu itu ngarep pedok. Sering saya lihat gitu kan. Jadi kamu juga hati-hati kalau pakai tas celana itu ya. Kamu rangkepi apa lah biar ya tidak tahu sah apa enggak. Tapi yang belakang itu kan ya bisa tidak kusuk sholatnya. Kamu kelihatan sampai dalamnya. Waduh, belum pernah dicuci juga. Oke, ya hati-hati ya. Ya yang sopan lah, di hadapan orang yang kita hormati aja kita juga tidak berani macam-macam. Di hadapan Allah ya pakai yang lebih sopan. Kalau kamu mau ngadep dosen aja kan nggak berani macam-macam, kamu pakai sandal aja diusir. Ya Allah tidak ngusir, tapi kita yang tahu diri. Karena urusan kostum, urusan kesopanan macam-macam itu kebanyakan ada di ranah estetik. Dan jangan salah, umat Islam sepanjang sejarah sangat concern juga dengan ranah estetik ini. Nanti di pembahasannya Syekh Ismail Faruqi banyak. Nanti kita lihat ya, atas bagaimana peradaban estetika Islam. Oke, itu katanya Faruqi, seni Islam tidak hadir untuk merepresentasikan dirinya sendiri, melainkan sebagai representasi dari worldview Islam. Jadi kalau ada yang tanya seni Islam itu apa, ekspresi seni yang mengekspresikan pandangan dunia Islam. Ketika kalian menikmati seni itu, perhatianmu, fokusmu
terarah pada, kalau bahasanya Syekh Faruqi, hal-hal transendental dalam Islam. Jadi begitu kamu menikmati seni itu, yang muncul di kepalamu, yang terasa dalam dirimu, itu hal-hal yang mendekatkanmu dengan Allah. Gampangnya itu. Jadi bukan hal-hal yang malah menjauhkanmu dengan Allah. Worldview Islam itu kan porosnya nanti Allah. Jadi gampangannya itu. Tidak pertama-tama seni Islam itu yang pakai bahasa Arab, atau seni Islam itu yang pakai kalimat-kalimat kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat indah dari agama. Ndak. Yang pertama-tama seni yang diekspresikan dan dinikmati dalam rangka kamu ingin semakin dekat dengan Allah. Itu karakter utamanya itu. Makanya dasarnya worldview Islam. Nanti dalam sejarah lahirnya macam-macam. Oke, cirinya apa? Yang pertama adalah ini menjawab kritikan. Imam Faruqi yang pertama beliau jawab kritikan. Banyak orang mengkritik seni Islam itu tidak berkembang, termasuk kan ada fatwa ini itu haram, alat musik haram, ya kayak gitu kan. Terus disimpulkan, oh berarti di dunia Islam itu seni tidak mungkin berkembang. Tapi dalam sejarahnya ternyata berkembang pesat loh. Seni apa saja, seni musik, seni rupa, seni suara, sejak zaman dulu berkembang. Tapi kan dalam Islam ada larangan-larangan. Iya, larangan itu bukan kok larangan tidak boleh berekspresi estetik, tapi ada batas-batas orang beraktivitas seni. Misalnya, Islam menolak orang meniru objek naturalistik atau realistik. Kan kita sering dilarang bikin patung kayak gitu kan. Ada memang doktrin ini, ada hubungannya dengan ajaran Islam. Islam itu anti pemberhalaan, anti imitasi. Jadi gambar kok natural, kok realistik, itu katanya Syekh Faruqi dalam Islam tidak terlalu disukai. Kenapa? Tidak kreatif. Kalau cuma niru yang persis orang, tidak kreatif. Jadi ajaran Islam itu kalau dalam seni katanya Syekh Faruqi, anti imitasi, anti non kreatif. Termasuk tadi untuk menghindari pemberhalaan dan penyekutukan Allah dengan karya-karya yang dibikin, atau membuat orang terlena, tidak fokus lagi dengan Allah. Di sisi lain, ini menunjukkan seni Islam itu anti imitasi. Jadi ada persepsi dari beliau Syekh Faruqi, justru larangan-larangan seperti tidak boleh gambar persis, tidak boleh yang patung yang kayak manusia, itu katanya Syekh Faruqi, itu kan hanya Islam tidak suka salah satu mazhab seni, mazhab naturalistik sama realistik. Bukan berarti tidak boleh seni. Buktinya apa? Sepanjang sejarah banyak sekali kreasi-kreasi seni yang lahir dan kreatif. Jadi berarti apa? Umat Islam harus kreatif dan tidak sekedar niru. Kalau ada orang bisa gambar orang persis, tidak luar biasa, orang cuma niru aja kok. Bikin yang lebih kreatif. Nah, itu tafsirannya Syekh Faruqi. Jadi ini sebenarnya bisa kita pakai untuk banyak hal ya. Jangan dikira kalau kamu dilarang-larang itu terus kamu dibatasi. Tidak, itu justru tantangan buatmu. Kamu bisa kreatif, tidak? Mengatasi larangan-larangan itu, tapi ekspresi dirimu tetap keluar. Ketika dilarang harus pakai sepatu, dilarang pakai sandal, kan kamu bisa kreatif. Ini gabungan antara sepatu dengan sandal.
Atau kamu pakai sepatu tapi belakangnya kamu injek, itu ya lumayan menyiasati aturan. Oke. Jadi jangan salah, ketika ada larangan-larangan bukan berarti kok terus kita dibatasi, tapi memang ada visi di balik itu. Misalnya tadi karena kita anti pemberhalaan, atau ada targetnya apa? Biar kita kreatif, tidak sekedar mengimitasi. Nah itu jawabannya Syekh Faruqi. Jadi kita tidak boleh cengeng, dilarang ini, oh ya kreatif, gimana caranya tidak begitu tapi tetap berkarya. Oke. Nah terus inilah 6 karakter seni Islam menurut Syekh Faruqi. Jadi ini ada di semua jenis seni Islam. Yang pertama apa? Abstrak. Jadi seni Islam itu sering-seringnya abstrak. Abstrak itu kayak tadi ya, tidak mau yang hanya imitasi. Kalau pakai bahasa di bukunya, denaturalisasi. Jadi denaturalisasi itu ya tidak, orang melihat itu harus berpikir dulu, ini gambar apa ya? Nah, itu kan kalau persis kan kamu langsung, wah ini ada gambar gunung, kamu langsung paham. Tapi coba gambar abstrak itu kan kamu mikir. Dan kalau kamu bisa membaca gambar abstrak kan rasanya keren. Oh kamu ternyata kreatif, akalmu jalan. Padahal itu mungkin yang logis ya cuma tapi kamu bisa, oh itu bagus. Nah itu abstrak. Cirinya seni Islam itu abstrak. Tata musik, tata suara, tata ruangan juga ada rahasianya, abstrak. Abstrak itu berarti apa? Tidak bisa hanya lihat sekilas terus kamu paham maksudnya. Jadi abstrak. Yang kedua modular. Biasanya modul-modul yang saling bersambung. Paling gampang kamu lihat karpetmu itu, pas bagian gambarnya itu kan ada modul-modul yang saling bersambung, yang rasanya itu ada yang besar, ada yang kecil, terus susul menyusul, kombinasi suksesif yang pengulangan, diulang-ulang terus kan kamu bingung ini awalnya mana, akhirnya mana. Dan kamu kan membacanya, ini maksudnya sebenarnya kenapa sih cirinya kayak gini, ini muter terus kayak daun, muter daun lagi, awal disambung ya nanti nyambung lagi, disambung nyambung lagi. Ini simbol ketidakterbatasan. Kalau kalian membaca ini, bacalah bahwa dalam hidup ini ada yang tidak terbatas. Kayak gambar ini rasanya kalau dibayangkan akhirnya kapan nggak tahu, awalnya di mana juga nggak tahu. Ini kan memunculkan kesan tanpa awal, tanpa akhir. Arahnya kemana? Allah. Jadi jeniusnya seni Islam itu di situ. Jadi biar orang menyadari kelemahannya, ketika kamu lihat gambar gini kan kamu tidak berdaya sudah, ini gambar apa, awalnya di mana, ujungnya di mana. Rasanya sih memang indah, tapi kok agak di luar jangkauan. Nah, itu kan maunya itu pikiranmu mengarahlah ke yang lebih berdaya dari dirimu. Dia yang tanpa awal, tanpa akhir. Ketemunya nanti Allah. Jadi cuma mungkin kamu nggak pernah berpikir ke sana waktu lihat ini. Kalau ada karpet untuk gini kan bayanganmu bisa tidur aja. Tapi sebenarnya ini ada maknanya. Salah satu contoh seni Islam. Dan itu dinamis. Sepanjang sejarah umat Islam sudah ada kreasi-kreasi semacam ini. Jadi sudah banyak, bisa dinikmati sepanjang zaman. Dan rumit cirinya lagi. Ini kan rumit. Kalau kamu sholat mungkin pernah tidak merenungi gambar sajadahmu. Kamu sering tahu sholat sambil nonton sajadah, kilo gambar apa masjid kok kayak gini ya kan.
Itu kan, itu khas karakteristik kita. Memang nggak natural. Kalau ingin gambar yang persis dengan aslinya, ya ngapain kamu gambar, foto aja. Itu ada misinya. Kayak tadi, dia abstrak, modular, suksesif, diulang-ulang, dinamis dan rumit. Memang maunya begitu. Ada misinya. Jadi karakteristik seni Islam hampir semua begitu. Oke, terus, nah, kalau tadi cirinya ya, sekarang hati-hati katanya Syekh Faruqi. Banyak orang salah persepsi terhadap seni Islam. Ini banyak orang pakai logika asosiasi, simbolisme. Jadi kadang-kadang kan logika simbolisme itu gini loh, ini simbol apa, itu simbol apa. Kalau dalam Islam logika semacam ini tidak terlalu menonjol. Setiap hal kalau dalam Islam, katanya Syekh Faruqi, itu fungsional. Ada manfaatnya, ada gunanya. Kalau simbol itu kan barangnya ini, manfaatnya apa tidak kelihatan. Tapi kalau seni Islam tidak begitu. Maka memahaminya jangan simbol. Kalau di buku itu dicontohkan misalnya gambar bulan sabit. Kita kan sekarang banyak yang bilang bulan sabit itu simbol Islam, kalau salib itu simbol Kristen. Nah, cara membacanya tidak begitu, katanya Syekh Faruqi. Bulan sabit itu tidak bisa kita klaim sebagai bahwa itu simbolnya Islam. Itu dulu simbolnya tentara Turki Utsmani. Cuma karena kita pakai logika simbolisme, logika asosiasi, terus kalau ini diasosiasikan Islam, kalau itu diasosiasikan Kristen, misalnya yang pakai salib. Cara berpikirnya tidak begitu, katanya Syekh Faruqi. Kalau kita berpikir begitu, nanti kita kayak di agama yang lain dong. Ini mewakili itu, ini bukan barangnya yang ada, tapi yang ada di sana, ini cuma simbolnya. Nah, kita tidak pakai begitu. Makanya Islam anti pemberhalaan. Kaum Quraisy zaman dulu kalau ditanya, kok kamu menyembah patung, Lata dan Uzza? Oh, ini mewakili Tuhan. Nah, kita tidak punya logika semacam ini, katanya Syekh Faruqi. Jadi dalam Islam tidak ada logika itu. Banyak orang yang cuma pakai logika simbolisme ini. Kenapa bisa begitu? Kalau ini nanti bisa kalian bahas, kalian diskusikan. Yang pertama, karena pemahaman gaya barat. Kita memang tidak terlalu intensif di dunia estetika, sehingga teori-teori estetik banyak nimber dari barat. Sehingga kita membaca karya-karya seni Islam juga pakai teori-teori barat, termasuk yang tentang asosiasi tadi. Yang kedua, ya minimnya pengkaji tentang estetika. Dan yang ketiga, pengaruh sufisme. Sufisme itu kan kental sekali dengan simbol-simbol, dengan isyarat-isyarat. Itu yang banyak berpengaruh nantinya dalam tradisi estetika Islam. Sehingga terus dibaca banyak hal dalam Islam yang harusnya tidak dibaca secara simbol, kita baca secara simbol. Apa mewakili apa. Nah, itu yang menurut Faruqi harus dikritisi. Jadi itu akar kekeliruannya di situ. Oke, kita mulai masuk satu demi satu. Bagaimana seni yang berkembang di dunia Islam yang basisnya adalah tauhid. Yang pertama, yang jelas seni sastra. Hampir semua seni dalam Islam ada pemicunya. Pemicunya apa? Al-Quran. Seni suara juga nanti puncaknya dan awalnya adalah Al-Quran. Seni sastra juga begitu. Seni rupa, kaligrafi, ornamen itu juga begitu. Jadi kuncinya memang harus diawali dari kita lihat peradaban seni Islam dari inspirasi Al-Quran. Nah, seni sastra yang pertama itu sangat jelas
penyelesaian Al-Quran bermain. Tapi Al-Quran adalah puncaknya syair dan sajak, katanya Syekh Faruqi. Menginspirasi sangat banyak sastrawan, meskipun pasti tidak bisa ditiru. Jadi Al-Quran bukan syair, bukan sajak. Al-Quran tidak mengikuti aturan syair, tidak mengikuti aturan sajak, tapi rasanya sangat syair, rasanya sangat sajak. Al-Quran menggunakan aturan-aturan syair, aturan sajak, tapi yang tidak terlalu setia. Jadi Al-Quran ada unsur syairnya, ada unsur sajaknya, tapi bukan itu fokusnya. Itu yang susah ditiru. Kalau kita bikin puisi kan ikut aturan puisi. Oh, puisi itu harus A. Terus kamu habis ngomong A, yang kedua A apa lagi ya. Terus kamu kan ingin menyesuaikan, harus ada A-nya. Kadang-kadang nggak cocok, yang penting A. Kalau Al-Quran misinya tidak ke situ, tapi rasanya terus jadi luar biasa. Habis A, harusnya yang terakhir A, tiba-tiba terus jadi B. Tapi ini hantaan ini yang justru menarik dari Al-Quran. Jadi istimewanya di situ. Makanya pada istilahnya Faruqi sublimitas sastrawi. Orang menandingi susah. Terus yang kedua, istimewanya Al-Quran itu menggunakan kata dan frasa maknanya pas. Menyebut manusia itu bisa pakai istilah macam-macam, tapi selalu pas. Kadang pakai basar, kadang pakai insan, tapi pas. Kadang pakai nas, itu pas. Kalau kita kan kadang bingung. Kadang pakai manusia, kadang pakai orang, itu kan kita bingung makainya kapan. Tapi Al-Quran menggunakan istilah macam-macam, pas. Itu istimewanya. Kalau kita coba nambah saja, katanya Faruqi, kita tambah atau kita kurangi, mesti tidak enak. Zaman dulu banyak nabi-nabi palsu. Bahkan tidak lama setelah Nabi Muhammad tidak ada, mereka mencoba bikin wahyu tandingan. Tidak enak rasanya. Al-Quran ada surat Al-Fil, dengan yang surat Alam Taro itu ditandingi oleh Musailamah bikin surat tentang kodok, kata. Apa kata itu, wama adro, wama dan seterusnya. Itu kan rasanya lucu. Tapi kalau Al-Quran yang bilang tentang gajah, itu kan rasanya luar biasa. Jadi itu istimewanya, sublimitas sastrawi yang kedua. Al-Quran itu kan macam-macam. Kadang ngomong nyamuk segala. Itu kalau kamu ngomong nyamuk kan rasanya sepele. Tapi kalau Al-Quran yang menyampaikan, tidak. Inna allaha la yastahi ayadriba masalam ma'fa'udatan. Allah tidak malu untuk mengambil contoh seekor nyamuk. Itu kan kalimatnya sudah provokatif. Allah tidak malu loh untuk ngambil contoh nyamuk. Itu kan menggugah pikiran. Iya ya, Allah tidak malu ya. Itu kan, kalau kamu kan mungkin agak susah merancang kalimat semacam itu. Itu yang disebut sublimitas sastrawi. Oke, kemudian frase kata-kata dalam Al-Quran itu kadang saling cocok, kadang saling kontras, tapi indah. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal, dan seterusnya. Itu kan rasanya indah. Tentang gunung, tentang tiba-tiba ngomong apa, tapi rasanya indah. Jadi tidak, kok tidak enak. Kalau kamu kan kayak makalahmu itu habis ngomong apa, tiba-tiba ngomong apa, kan tidak enak. Ya, di depan cerita apa tiba-tiba. Kalau makalahmu seorang baca jengkel. Tapi Al-Quran itu loncat-loncat, tapi indah, tapi enak. Itu yang disebut dia sublim, puncak. Tidak bisa ditiru. Kalau kamu tiru tidak cocok pasti tidak enak. Jadi itu namanya sublimitas sastrawi. Terus ada lagi kata-kata frase Al-Quran itu ringkas
tapi maknanya luas dan kaya. Silahkan dihitung ada berapa juta tafsir yang kita miliki hanya dari satu Al-Quran. Jadi makna-maknanya kaya dan kuat, tapi Al-Qurannya sendiri ringkas. Itu sublimitas sastrawi. Kalau kalian bisa bikin kata dan frasa yang ringkas tapi bermakna, itu luar biasa. Cuma kalau niru Al-Quran tidak gampang. Al-Quran kan di beberapa ayat menantang kita. Kalau kamu mampu, faktu bisuratin, bikin satu surat, bikin satu ayat. Karena memang susah. Kemudian perumpamaan-perumpamaannya, konjungsi, disjungsi, konsep dan petunjuknya sangat indah, sangat mudah untuk dibaca. Tidak bosen loh kamu baca Al-Quran itu. Yo, kalau males ya saya akui. Cuma kalau bosen pasti tidak. Kalau kamu suka pasti tidak bosen. Kalau bosen kamu ulang-ulang mesti sudah capek. Ngapain dibaca lagi? Yang kemarin kayak gitu sudah pernah, kan enggak? Ya, kalau malas baca sih urusan lain ya. Tapi yang kalau kamu baca bolak-balik ya rasanya indah. Kadang-kadang kamu nemu makna. Itu yang kemarin-kemarin tidak tahu. Saya itu sering kalau lagi ada apa yang harus diselesaikan kok ruwet, baca Quran aja. Kadang-kadang tiba-tiba terinspirasi dari ayat tertentu. Iya ya, kok ayat ini kelewatan lama ya, harusnya sudah saya ingat-ingat sejak dulu, tapi baru sekarang kebaca lagi. Mungkin ayat yang sama sekarang menimbulkan kesan yang berbeda dibandingkan dulu gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada imam itu nangis padahal ayatnya sebenarnya bukan ayat sedih. Mungkin dia menangkapnya secara sedih, versi pengalaman hidupnya masing-masing. Itu istimewanya Al-Quran. Ada yang baca ayat kiamat terus menangis. Ada yang baca ayat tentang kelemahan manusia terus menangis. Ada yang macam-macam. Ya, jadi itu sublimitas sastrawinya Al-Quran. Kemudian perumpamaan-perumpamaannya kan banyak. Kan ada itu perumpamaan tentang semut yang berjalan di atas batu di malam hari. Itu susah membayangkannya, tapi itu menunjukkan kegelapan yang tidak bisa diketahui ada apa di situ. Oke. Komposisi Al-Quran selalu tepat, terjalin dengan baik, tersaji dengan indah, bagaikan karya seni yang sempurna. Gayanya kuat, empatik. Empatik itu maksudnya apa? Kalau kamu baca Al-Quran, seolah-olah Al-Quran itu ikut merasa yang kita rasakan. Dia selalu memberikan jawaban, halus dan peka. Bisa dipakai untuk masa lalu, masa kini maupun yang akan datang. Sifatnya, makanya ada istilah soleh likuli zaman wa makan. Itu karakternya Al-Quran. Terus sublimitas sastrawi juga. Kalau tadi kan yang sifatnya sajak dan puisi, kalau ini naskah Al-Quran tidak sistematis, tidak kronologis, karena Quran bukan reportase, bukan historiografi. Tapi tujuannya apa sih? Tujuannya menggugah, menuntun. Kadang-kadang ada kayak bentaan, kadang-kadang ada kayak rayuan, kadang-kadang ada cerita dongeng, kadang-kadang ini karena memang logikanya orang nonton kan begitu. Petunjuk itu kan begitu. Kalau menghadapi yang nakal-nakal dikasih tahu kok ndak manut-manut, ya rasanya kayak agak membentak sedikit, kalah atau pakai bentak-bentak sedikit, atau huruf-huruf yang berpotong-potong itu alif lam mim, alif lam ra, itu kan membuat kita konsentrasi, fokus lagi ke situ. Itu gayanya Al-Quran. Jadi
Dari sisi perpuisiannya, dari sisi sastranya, ya Al-Quran luar biasa. Dan menginspirasi banyak ulama untuk juga bersair, bersajak. Karena memang sesuatu yang disampaikan dengan indah, ini kan estetik, itu biasanya lebih menyentuh jiwa. Kamu cuma bilang I love you dengan bikin puisi cinta 3-4 baris, itu kan rasanya beda. Kamu kasih puisi ke pasanganmu dengan hanya kamu omongi biasa, itu kan beda. Kamu cuma bilang I miss you dengan bilang malam ini rasanya ada yang berdesir di dadaku, kan ya. Wajahmu datang mengganggu, tidak pergi-pergi, ini kan rasanya beda gitu. Ya, makanya para ulama itu sering kalau pas bagian-bagian penting diulang penjelasannya dengan syair atau sajak. Imam Syafi'i waktu cerita tentang bagaimana hafalannya yang buruk, kemudian kuncinya adalah jangan banyak maksiat. Sebenarnya kan tinggal bilang bahwa ternyata untuk biar hafalanku tidak mudah hilang, aku jangan banyak maksiat. Memang gitu kan selesai. Tapi beliau pakai syair. Sakautu ila waki su'akhifni, aku mengadu pada Syekh Waki jeleknya hafalanku. Kemudian Syekh Waki ngasih petunjuk fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau ngasih aku petunjuk untuk meninggalkan maksiat, cuma dalam bentuk puisi. Fa'akhbarani bi'annal ilma nurun wa ilmullahi la yuhdali asin, dan memberitahuku bahwa ilmu itu cahaya dan ilmunya Allah itu tidak diberikan pada orang yang suka maksiat. Itu kan kalimatnya jadi indah, daripada hanya bilang jangan maksiat lo ya, ilmu hilang kabeh nanti. Itu rasanya lebih smooth kalau ada, lebih menyentuh jiwa kalau diingatkan dengan puisi. Ya, nanti kalau kamu pamit sama dosen mau tidak masuk, mohon maaf Pak, rasanya hati ini ingin berangkat. Tiata dua. Oke. Jadi banyak ulama yang terinspirasi oleh Al-Quran. Terus kalau tadi wadahnya, kalau ini isinya. Jadi sublimitas, isinya juga puncak Al-Quran itu. Yang pertama apa? Akal sehat. Katanya Syekh Faruqi, Al-Quran menegaskan bahwa akal sehat dan rasionalitas adalah sikap ideal untuk pikiran manusia. Jadi ada kunci-kunci ajaran Al-Quran yang puncak. Yang pertama, Al-Quran pasti rasional dan mendorong untuk penggunaan akal sehat. Jadi ini yang kita upayakan selama ini. Selama ini kan kita belajar mempergunakan akal sehat lewat jalur filsafat. Saya sering bilang tidak usah khawatir, perintah penggunaan akal itu ada di Al-Quran. Jadi yang belajar filsafat tidak usah galau. Kalau kamu masih ngeri dengan istilah filsafat, ya tidak usah dikasih istilah filsafat, tidak apa-apa. Yang penting kamu tetap mau berpikir. Karena kadang-kadang orang itu lebih trauma dengan judulnya daripada isinya. Mungkin isinya setuju, tapi cuma karena judulnya gitu enggak. Nah itu kan sering begitu. Makanya enggak apa-apa lah kalau kamu enggak setuju filsafat, asal tetap mau berpikir yang sehat. Yang cuma istilah aja kok. Nah kalau berpikir yang sehat, yang benar, itu Al-Quran menyarankan, mendorong. Kita sering disindir oleh Al-Quran, afala ta'qilun, itu kan kalau pakai bahasa Indonesia, kamu itu kok tidak mikir tuh ya, kan gitu. Afala tatafakkarun. Sering menyebut kita manusia sebagai ya ulul albab, ya ulul absor. Itu kan menunjukkan kita dipanggil dengan
karakter paling mulia kita. Wahai yang punya pikiran, wahai orang-orang yang berakal. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran menegaskan bahwa akal sehat dan rasionalitas itu sikap ideal untuk pikiran kita. Yang kedua, puncak muatan sastranya Al-Quran, isinya adalah bahwa manusia adalah makhluk terbaik, bebas dari kelemahan atau keterbatasan yang tidak bisa diatasi. Jadi ini kasih sayangnya Allah pada kita. Allah itu menciptakan kita versi terbaik, sudah tidak ada versi lagi. Ada kelemahannya ya, cuma kelemahan-kelemahan manusia itu bukan kelemahan yang tidak bisa kita atasi. Kalau kita tidak mau ngatasi, atau kalau kita mau jeli, sebenarnya problem kita semua ini, kesulitan kita semua ini bisa kita atasi. Kecuali kita tidak mau ngatasi, atau kita cengeng. Tinggal dicek, masalahmu tinggal kamu inventarisir apa, kelemahanmu apa. Itu sesuatu yang pasti bisa kamu atasi. Jadi versi manusia yang terbaik itu disebut di banyak ayat. Masterpiece-nya ciptaan Allah itu manusia. Makanya di depan malaikat saja kita dibanggakan. Malaikat tahu bahwa kita ini punya kelemahan utama, suka gegeran. Ya kan? Kita bisanya cuma merusak dan saling bunuh-membunuh ya. Bentuk ekstrimnya membunuh, bentuk biasanya kan gegeran. Kita itu kan sulan kalau ada gegeran, ada kerusakan-kerusakan. Kalau ada kecelakaan itu penontonnya rame. Ya, kita itu rada hobi. Kalau ada orang gegeran tuh yang lain ikut ngerubung pengen lihat. Kadang manas-manasi juga. Nah, itu tipe, itu sudah diramal oleh malaikat. Tapi Allah sudah tahu, makanya Nabi Adam dibekali seandainya toh itu kelemahan, tapi bukan yang tidak bisa diatasi. Makanya sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam diberi wa'allama adamal asma'a kullaha, dikasih bekal untuk hidup di muka bumi. Jadi kita punya alat untuk mengatasi masalah kita pasti. Dan masalah yang diberikan pasti masalah yang bisa kita atasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin ngasih ujian yang tidak bisa kita atasi, di luar kemampuan kita. Pasti bisa. Mungkin kita kurang jeli saja melihat peluang solusinya. Terus yang ketiga, Al-Quran itu memberkati dan mendorong proses hidup dan memandang pengekangan terhadap hidup sebagai tidak sehat dan tidak baik secara moral. Maksudnya apa? Di antara makna-makna puncaknya Al-Quran adalah kita disuruh hidup dalam tanda petik ya. Kita ini punya tugas di muka bumi ini sebagai Abdullah juga sebagai Khalifatullah. Nah, untuk bisa menjalankan tugas ini kita harus hidup. Al-Quran juga sangat mendorong kita untuk hidup dengan segala fasilitas tadi. Maka Islam kayak kemarin waktu sesi fitrah ya, sangat benci orang yang misalnya menyiksa dirinya. Puasa terus mbak, buka puasa misalnya. Katanya Rasulullah kan ada sahabat itu, wahai Rasulullah, saya ingin dekat terus sama Allah, makanya ana asumu wala aftur, wa ana akumu wala anam. Jadi Rasulullah, saya ini ingin dekat sama Allah, maka aku puasa terus dan tidak buka-buka. Aku sholat terus dan tidak tidur-tidur. Kalau kali ini kan dibalik,
Ana wala akun. Dan aku tidak mau kawin. Kalau kawin nanti sibuk sama istriku, sama pasanganku, nanti lupa sama Allah. Nah itu kan orang tekadnya seperti itu. Terus Rasulullah bilang enggak, jangan lakukan itu. Katanya Nabi, ana asumu wa aftur. Aku puasa ya buka puasa. Aku ya sholat malam tapi juga tidur. Dan aku menikah karena nikah itu sunnahku. Faman rawiba'an sunnati falaisa minni. Jadi sejumlah apapun dirimu tetap harus niat nikah. Ya, tidak boleh putus asa. Ya. Pak, saya sudah capek lelah, saya tak, tidak boleh. Pokoknya niat, pokoknya begitu ada, ayo. Ya, jangan khawatir ya asal kita mau perjuangkan. Kan saya sering bilang, perjuangan di tangan kita, hasil di tangan Tuhan. Oke, jadi kita manusia biasa yang butuh tidur, butuh makan, butuh kawin. Tapi ya jangan cuma tidur, jangan cuma makan, jangan cuma kawin. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri. Dua-duanya harus hidup. Kemudian pesan Al-Quran merupakan niat beserta tindakan. Maksudnya apa? Al-Quran itu, Islam itu menyuruh kita berniat baik sekaligus menjalankan perbuatan baik. Jadi tidak cuma niat tapi juga dijalankan. Kan banyak kita yang berhenti di niat atau langsung jujuk ke tindakan. Tidak, dua-duanya penting. Diniati dulu. Innamal a'malu binniyat. Makanya di kalimat selanjutnya hadis itu kan, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa ilallahi wa rasulihi. Kalau niatmu, hijrahmu untuk Allah dan Rasulnya, ya kamu akan dapat Allah dan Rasulnya. Kalau niatmu hanya terbatas pada pasangan hidup, pada perempuan yang ingin kamu nikahi atau harta, ya dapatnya kamu cuma itu. Maka ya niat, ya tindakan. Ya termasuk, ya kan kalimatnya bagus, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul. Sekarang kan banyak orang yang melakukan hijrah. Bagus hijrah, cuma harus diatur di awal niatnya. Sebenarnya kita semua harus hijrah. Kita tidak boleh tidak hijrah. Umat Islam itu disuruh yaumuhu khairun min amsihi. Yaumuhu khairun min amsihi itu berarti apa? Kita harus setiap hari harus mau hijrah, selalu lebih baik, lebih baik. Jadi hijrah itu bukan sekali proses selesai. Bukan kok saya sudah hijrah Pak, enggak. Besok hijrahnya lagi, besok lusa hijrahlah lagi. Kenapa? Kamu harus selalu lebih baik. Kenapa harus selalu lebih baik? Karena kebenaran, kebaikan yang kamu pahami hari ini bukan yang paling sempurna, karena kita manusia ini terbatas. Besok mungkin ada wawasan baru, ilmu baru, tambahan pengetahuan baru. Ya kita harus berubah, terus berubah lagi. Jadi hijrah itu ya proses yang tiada akhir, bukan proses sekali jalan selesai. Saya sekarang sudah hijrah Pak, sudah pakai jubah terus. Enggak, belum. Enggak masalah pakai jubahnya sekarang. Kamu harus siap berubah terus menerus jadi lebih baik, lebih baik. Kuncinya di situ sebenarnya. Oke. Terus pesan Al-Quran juga arahnya ke kehidupan berkeluarga. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan, tadi sudah dijelaskan ya. Nggak boleh bercita-cita hidup sendirian. Ya, karena Islam bubar kalau semua orang cita-citanya jomblo. Nabi itu membanggakan umatnya yang jumlahnya banyak. Lah kalau kamu nggak kawin-kawin, jumlahnya nggak tambah-tambah. Ya, katanya Rasulullah, wa inni mukasirun bikumul umam. Aku membanggakanmu dalam jumlah. Jadi ya kamu bercita-citalah segera menikah, punya anak yang banyak. Oke, katanya besok itu di akhirat itu para nabi bersama umatnya masing-masing, bangga-banggaan, banyak-banyakan jumlah. Nah nanti kan
Kasihan Rasulullah kalau nanti aduh umatku kok jomblo semua, tidak ada yang ya tidak bisa diperangkakan. Oke. Terus pesan Al-Quran itu universal. Jadi Al-Quran itu level pesannya universal. Itu maksudnya apa? Semua orang bisa mempergunakan atau bisa memedomani kebaikan isinya. Bahkan mungkin yang non-muslim kalau ingin, wah Qurannya kelihatannya bagus, boleh, bisa. Dia sifatnya universal, tanpa kecuali. Kemudian berlaku bagi semua umat, komprehensif, tidak usah khawatir, Al-Quran sudah lengkap. Kamu bisa mengambil inspirasi, mengambil makna apa saja sehubungan dengan hidupmu dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itu menimbulkan sensasi estetik, rasa keindahan dan kenikmatan yang sangat tinggi. Al-Quran itu tidak mesti harus dibaca dengan lagu yang indah untuk dia terasa indah. Mungkin kamu masih terngiang-ngiang bacaan Al-Qurannya ibumu di kampung dulu, yang meskipun nadanya datar-datar saja, tapi melekat di telingamu, dibandingkan mungkin yang bacaan Al-Qurannya sekarang luar biasa. Itulah indahnya Al-Quran. Mungkin ada anak kecil-kecil TPA yang ngajinya masih ngeja, yang masih agak, tapi rasanya juga indah didengarkan. Makanya nikmatilah Al-Quran. Kadang-kadang anak-anak yang kecil-kecil itu tidak harus dipaksa segera hafal, segera, tidak apa-apa. Biarkan mereka menikmati Al-Quran dulu. Diawali, kalau dulu saya kecil tidak ada Iqra, yang ngajinya pakai qawaid. Nah tadi itu yang A, I, U, Babibu, terus An, In, Un, Tan, Tin, Tin, kayak gitu. Ada rasanya, rasa per hurufnya itu bisa merasuk. Oke, ya kecuali yang kalian sudah tua tidak bisa ngaji, ya cepat-cepat belajar, tidak usah nunggu, kan dinikmati dulu Pak, itu tidak usah. Ya kalau kamu sudah kelewatan waktunya. Oke, jadi itu indahnya Al-Quran. Jadi ini inspirasi sastranya, dan sebenarnya panjang itu urainya bagaimana perkembangan seni sastra di dunia Islam. Cuma tidak mungkin saya jelaskan di sini, yang itu sejarah. Kalian harus membaca sendiri. Terus termasuk kaligrafi. Nah, seni kaligrafi ini ya, kalian sudah ngerti lah dahsyatnya seni kaligrafi di dunia Islam. Semoga ada yang ahli di sini, atau paling tidak kalian bisa lah ya nulis Arab. Kalau tidak bisa ya latihan. Paling tidak bisa nulis Bismillah lah. Kalau di penjelasannya Syekh Faridi, seni kaligrafi itu ada 5 model. Itu saya bikin lingkaran-lingkaran. Lingkaran paling tengah, paling inti itu yang biasanya paling bisa dipertanggungjawabkan. Semakin keluar, semakin macam-macam, itu semakin kita harus hati-hati. Jangan-jangan spirit Al-Qurannya sudah hilang. Yang paling dasar itu tradisional. Jadi seni kaligrafi tradisional, yang standar kalian baca Al-Quran, buka Al-Quran itu ya modelnya tradisional. Kalau zaman dulu yang paling awal muncul dikenal model hot kufi. Cuma yang sekarang kalian baca di Al-Quran itu kebanyakan model naskhi. Itu yang tradisional. Ada lagi model atasnya lagi namanya figural. Kalau figural itu mungkin kalian kalau buka Al-Quran, di pinggir-pinggirnya ada ornamennya, ada lukisannya, ada kayak pinggirannya apa sajadahmu, itu namanya figural. Figur-figur yang biasanya jejer sama hot.
Atau kadang-kadang di model ada orang nulis bismillah dengan model cangkir, atau nulis sahabat, kan banyak itu sahabat digambar kayak orang. Ya kan, kalian sering lihat itu masih lumayan, masih dekat dengan khot aslinya. Ada yang level 3. Kalau level 3 namanya ekspresionis. Ini harus agak hati-hati, karena ekspresionis itu yang didahulukan adalah rasanya si yang bikin kaligrafi. Jadi katanya Syekh Faruqi, ekspresionis itu ya kadang-kadang lamnya dibikin panjang, terus ujungnya nabrak kemana, itu karena mungkin lagi ingin melampiaskan apa gitu. Itu ekspresionis. Jadi nulis baknya dibikin panjang, terus sinnya hilang, terus memnya bulatnya besar gitu kan. Jadi pokoknya yang berkecamuk dalam diri si bikin khot dilampiaskan. Ini ekspresionis. Tidak apa-apa, cuma jangan sampai kehilangan visi keislaman, visi kaligrafinya. Semakin ke atas semakin jauh. Ada lagi yang lebih jauh lagi. Selain ekspresionis ada simbolik. Simbolik ini lebih jauh lagi. Ada orang itu yang bikin kaligrafi dengan makna sendiri. Misalnya ada apa ya, dulu waktu kita ngaji Sosro Kartono misalnya diambil alifnya saja, terus alif ini adalah maknanya A, B, C, D. Ada yang model itu. Mungkin nulis Muhammad terus dengan makna simbolik, memnya apa, haknya apa, mem yang depan apa, dal apa. Ini jadi sudah tidak sesuai dengan misi awalnya. Sudah ada makna-makna baru, sudah ada baru. Yang paling jauh adalah model kaligrafi abstrak murni. Ini kadang-kadang sudah kamu nggak ngerti dia mau nulis apa, atau bukan Al-Quran lagi. Itu sudah abstrak murni sudah. Mungkin kamu pernah lihat artis yang bajunya kayak kaligrafi tulisannya, kamu bingung itu jangan Al-Quran tapi apa ya, ada Al-Quran kayak gitu, tapi terus kamu tidak berani marah-marah. Itu sudah abstrak murni, tidak ada hubungannya lagi dengan kalau kaligrafi tadi kan sumbernya Al-Quran, tapi kalau sudah yang paling luar itu yang abstrak murni itu sudah tidak. Jadi sudah tidak sakral lagi. Jadi kalau kalian membaca kaligrafi, kalau versinya Syekh Faruqi, ya kamu lihat ada di level mana. Ya kalau kalian sih saya yakin ada di level paling bawah, kalian bacanya aja masih ya. Di model-model ya kamu tidak bunyi pasti. Oke, kalau ada kaligrafi yang rumit kan kamu paling ini bacanya gimana ya. Ada enggak yang kalian kalau Jumatan sambil baca kaligrafi terus bingung itu bacanya gimana ya? Ini ayat atau lagu atau apa itu? Oke, kalau sudah di masjid itu banyak yang agak figural biasanya, di model yang indah-indah, tidak lagi yang tradisional. Oke, dan ini berkembang luar biasa di dunia Islam dimanapun. Jadi yang diangkat oleh Syekh Faruqi ini yang sifatnya homogen dalam sejarah peradaban Islam. Terus ornamentasi ini yang banyak dijelaskan sehubungan dengan 6 ciri tadi, itu ornamentasi, termasuk seni arsitektur, tata ruang, macam-macam. Jadi dunia Islam kalau membangun ornamentasi itu bisa di dinding, di tembok, di gelas, ya kayak di karpet ini kan juga namanya ornamen. Cirinya apa ornamentasi Islam itu? Yang pertama kayak saya contohkan tadi, mengingatkan pada tauhid, tak terbatas, kemudian sangat tinggi, tak terjangkau. Itu kan mengingatkan orang pada Tuhan. Kemudian yang kedua transfigurasi.
Karena mengingatkan pada tauhid, maka ada transfigurasi bahan. Yang semula barang biasa sekarang jadi barang yang bermakna. Itu transfigurasi bahan. Ini cuma plastik biasa, cuma begitu di masjid terus dikasih tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dikasih ornamen apa, ini rasanya jadi maknanya beda. Ya kayak kalau ada kaligrafi di masjid-masjid itu kan ya sebenarnya bahannya sama, cat biasa, semen biasa, tapi maknanya jadi luar biasa. Itu namanya transfigurasi. Temboknya masjid sama tembokmu itu ya, tembok rumahmu itu kan sama-sama tembok dari semen, dari bata. Tapi kan kalau masuk masjid sandalmu kamu copot, karena ada makna sakral di masjid. Tapi kalau masuk rumahmu kan sandalmu tidak kamu copot, kecuali kamu diperintah oleh ibumu. Kalau gak dicopot kamu dijewer kalau di rumah. Tapi nilai sakralnya beda, meskipun sama-sama bata dan semen. Itu berarti apa? Ada transfigurasi bahan. Kemudian yang ketiga itu tadi, mengalihkan perhatian dari hal-hal duniawi ke makna yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, indah dan kaya. Contoh paling gampang dari ornamen itu yang sangat sering dicontohkan adalah arabes. Iya, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Jadi, kalian mungkin sering lihat ornamen-ornamen semacam itu. Itu namanya arabes. Biasanya yaitu saya ambil satu potong, itu kan diulang-ulang, dibolak-baleni, rumit, modular, terstruktur. 6 ciri itu tadi kan kayak arabes tadi. Ini rasanya agung, apalagi kalau besar. Di kubah-kubah masjid itu kan mengingatkan pada keagungan, kebesaran, langsung nyambung sama Allah, sama Tuhan. Ada yang tak terbatas, ada yang tak terjangkau. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang tidak ada akhirnya kan rasanya memang tak terbatas dan mengingatkan pada Allah. Sama kalau kayak kalian kalau saya tanya, ayo berapa angka paling besar? Itu kan kalian lah, berapa ya Pak? Paling besar itu ya 9. Nah, kalau itu kan bingung dong, tidak ada akhirnya. Itu kan mengingatkan, ya Pak, tidak ada akhirnya. Itu kayak Tuhan ya. Segala yang tak terbatas mengingatkanmu pada Tuhan. Sama kayak gambar-gambar arabes ini. Jadi tidak terbatas. Itu yang awal mana, yang akhir mana, batasnya di mana, terus nyambung lagi. Di akhir tembok rasanya sudah selesai, tapi nyambung lagi sama tembok selanjutnya. Itu lukisan arabes. Jadi ornamentasi Islam punya ciri itu. Oke. Ya banyak. Ciri paling dikenal di dunia Islam, termasuk di Eropa, dari seni Islam itu arabes. Ya kapan-kapan kalian perjalanan lagi, banyak sekali contoh-contoh arabes. Ya, mungkin di sajadahmu, di buku-buku, di beberapa bangunan tertentu itu pakai ornamen ini. Ini khas dunia Islam. Kalau yang barat, apalagi yang modern, minggu kapan itu kita ketemu kan cirinya sering naturalisme. Bahkan kadang-kadang melukis manusia pun sukanya kan yang natural. Makanya barat awal modern, zaman barat itu banyak lukisan-lukisan orang nggak pakai baju. Kalau kalian lihat lukisannya Khalil Gibran misalnya, kan sering dia ngelukis orang nggak pakai baju, karena logikanya logika naturalisme, logika orang itu yang paling sejati, yang murni, ya yang apa adanya. Cuma ini katanya orang Islam kalau gitu nggak kreatif. Yang kreatif itu yang melampaui yang digambar. Jadi yang digambar itu tapi pikiran kita nyampainya kemana. Kayak lukisan-lukisan arabes ini, gambarnya seperti apa, pikiran kita nyampe kemana. Oke. Nah, ada lagi seni ruang. Cuma ini penjelasannya panjang, saya ringkas-ringkas ya karena waktunya. Seni ruang di Islam biasanya unik juga. Cirinya kompleks dan ambigu. Biasanya
ruang-ruang yang terinspirasi oleh seni Islam itu dari luar kelihatan biasa-biasa, tapi begitu masuk ornamennya rumit, detail luar biasa, indahnya luar biasa. Kalau kalian lihat tipe rumah-rumah Timur Tengah kadang-kadang gitu, dari luar itu kayak cuma kotak-kotak biasa, tidak menarik, tapi kalian masuk ke dalam, isinya indah, mewah, luar biasa. Itu sebenarnya logika, cara berpikir, pengajaran bahwa at-taqwa hahuna, kalau katanya Syekh Faruqi. Jadi indahnya takwa itu di sini, di dalam. Kayak rumah, kalau dilihat dari luar biasa-biasa, tapi jangan lupa manusia itu taman indahnya ada di dalam. Manusia kalau dilihat dari luar sama semua. Kalian ini podo kabeh, podo, hidungnya, lubangnya dua, matanya dua, mirip. Tidak terlalu indah, biasa saja kalau dilihat fisiknya, tapi keindahannya ada di dalam. Dan ini menginspirasi seni ruang. Jadi seni ruang yang dari luar, eksteriornya itu biasa-biasa, tapi dalamnya indah, luar biasa. Ya kamu bisa lihat beberapa bangunan khas Islam, istana-istana yang lama itu kan kadang-kadang dari luar kelihatan kayak apa ya, kayak Taj Mahal itu kan dari luar kayak masjid biasa gitu aja kan. Tapi coba kamu masuk ke dalam, lihat bahannya, lihat ornamennya, mungkin kamu kagum. Itu menunjukkan bahwa jangan berhenti di fisik dong, masuk ke dalam. Jadi ruangan juga kadang-kadang menentukan. Ya, kayak kalian ke masjid ini kalau difoto dari luar biasa-biasa, masjid manapun kadang-kadang ya bentuknya kayak gitu. Begitu masuk ke dalam rasanya adem, indah, agung. Nah, itu menunjukkan bahwa dunia dalam itu lebih penting daripada ornamen luar. Nah, nanti kalian bisa pakai rumus ini kalau bikin rumah. Saya dari luar kelihatan biasa-biasa aja Pak, tapi dalamnya ya kalau ada uang saja bisa begitu. Kalau tidak ada uang, orang yang punya uang kan bisa macam-macam. Cuma logikanya jangan dibalik, kan ada orang itu yang ingin menghias dalamnya saja, luarnya saja. Dari luar kelihatan luar biasa, begitu masuk ke dalam sumpek. Yang punya rumah saja sumpek. Nah itu bunuh diri yang bikin rumah, karena mengenakkan orang yang lihat, tapi dia sendiri tidak nyaman. Jadi logika sederhana sebenarnya ini, tapi ada maknanya yang dalam. Nah itu khas seni ruang dalam Islam. Terus kalau ini seni suara, ini yang sering kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Para ulama macam-macam pendapatnya. Ada yang bilang seni suara termasuk alat musik itu haram. Ada yang bilang tidak bisa kok diputus haram begitu saja, dilihat posisi dan fungsinya. Kalau dia malahi itu alat yang membuat terlena. Kalau dia malahi, ya dia harusnya haram, membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita terlena. Tapi kalau dia justru membuat kita semakin ingat Allah, semakin dekat Allah, ya tidak haram. Kalau hanya untuk iseng, ada yang bilang itu ya mubah atau makruh. Para ulama debat ini. Biasanya kuncinya ada di malahinya. Malahinya itu sejauh mana alat-alat dan seni ini membuat kita semakin dekat atau malah menjauh dari Allah. Ya kalian sendiri yang bisa ngukur. Nah, seni suara itu, peradaban seni suara, budaya seni suara, kesarjanaan seni suara oleh Syekh Faruqi disebut handasatus saut, handasa saut. Itu dilihat dari 6 aspek. Di dunia Islam ada ciri yang sama tentang seni suara ini. Yang pertama apa? Jenis musiknya. Di semua dunia Islam, jenis musik yang disebut seni Islami ini sekarang meluas.
meluas itu tidak cuma musik yang itu saja, tapi sekarang macam-macam. Musik klasik yang nuansanya Islami juga ada, musik populer juga ada. Ya kayak di kita di Indonesia ini loh, yang dangdut yang religius juga ada, yang apalagi keroncong selawatan juga ada loh. Jadi macam-macam, jenisnya bisa macam-macam. Di seluruh dunia Islam juga begitu, mengikuti budayanya masing-masing. Jadi dari segi jenisnya sudah meluas sekarang. Nah, yang kedua dari sisi konteks pertunjukan. Pertunjukan juga macam-macam, apalagi Al-Quran. Wah, Al-Quran itu paling laris di dunia seni suara. Selain seni baca Al-Quran, juga Al-Quran kan bisa menginspirasi lagu, menginspirasi pertunjukan-pertunjukan. Sekarang bahkan katanya Syekh Faruqi, kalau ada yang mau meneliti hampir semua acara resmi atau tidak resmi yang dijalankan oleh teman-teman umat Islam itu diawali kebanyakan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ini sudah kemana-mana. Konteks pertunjukannya bisa macam-macam. Kadang-kadang pertunjukan apa, kapan itu saya wayang aja membukanya pakai Al-Fatihah loh. Itu kan Al-Quran. Ada pembacaan kalam ilahi, ada macam-macam sekarang. Sudah bisa kemana-mana. Belum lagu-lagu yang pertunjukan-pertunjukan yang menggunakan syair-syair agama. Sekarang tambah luar biasa lagi. Sekarang lagu religius itu kan tidak cuma pop, tidak cuma dangdut, sekarang keroncong ada, macam-macam. Luas, konteks pertunjukannya luas. Konser juga ada, pakai bahasa Inggris juga banyak. Kamu kan kadang heran, bahasa macam-macam sekarang banyak, karena luas. Menunjukkan bahwa seni Islam di bidang seni suara ini kaya. Hadirinnya juga begitu. Partisipasi hadirin ini maksudnya Syekh Faruqi. Sekarang seni musik, seni Islam itu bisa diterima semua kalangan, tidak lagi untuk elit. Musik-musik religius itu kan sekarang tidak cuma itu musiknya anak pondok, itu musiknya santri, itu enggak. Sekarang semua kalangan bisa menerima. Kemudian dari sisi sejarah, ekstensi historis, hasil penelitiannya Syekh Faruqi, musik-musik religius Islam itu punya melodi-melodi, punya ritme-ritme khusus yang bisa ditelusuri bahkan sejak zaman pra-Islam. Kita ada nada-nada tertentu yang khusus untuk seni suara Islam yang homogen secara regional, maksudnya di mana-mana ada 3 cirinya. Yang pertama, chordophones, aerophone, dan membranphone. Jadi alat musik getar dawai kayak gitar. Mungkin kalian pernah lihat yang gitar bulat besar itu, gambus besar itu hampir ada di mana-mana di seluruh dunia Islam. Cirinya musik Islam sering ada itunya. Yang kedua aerophone itu yang memanfaatkan udara, kayak seruling itu kan memanfaatkan udara. Dan yang terakhir membranphone yang memanfaatkan kulit, kayak terbang, kayak itu. Sekarang banyak orang terbangan itu tidak cuma di Indonesia. Alat musik pukul yang menggunakan kulit itu kan ada di mana-mana. Makanya kamu boleh bercita-cita jadi pemusik. Kalau dalam Islam bisa jadi penerbang, bagian mukul terbang itu. Nah, itu alat musik kulit. Ini universal. Ada pukulnya, ada getarnya, ada anginnya, aerophone swelling. Nah, ciri ini oleh Syekh Faruqi biasanya ada di semua jenis seni suara Islam yang model apapun. Tidak akan lepas dari ini. Gitarnya, pukulnya, sama serulingnya. Nah, makanya yang nada-nada dangdut lebih cepat masuk, warna 3 ini kan ada. Itu kamu sholawatan tibaan. Saya dulu kalau di pondok ya naik
baca tiba itu lagunya ya kebanyakan dangdut. Pakai lagu rock kalau udah susah. Pakai lagu dangdut itu lebih cepat masuk karena memang tune-nya gak nyambung. Kayak Nasi Daria itu kan nada-nada dangdut sebenarnya, bisa masuk dan lebih laku kalau di Indonesia karena itu kan musik kita. Nah, itulah kekayaan seni suara Islam, katanya Syekh Faruqi. Makanya beliau bilang seni suara Islam bukan sekedar koleksi gaya regional yang dipinjam dari berbagai bangsa dan dirakit menjadi musik bangsa-bangsa Islam. Sebaliknya, sifat-sifat itu merupakan bukti adanya hubungan integral antara handasah as-saud dengan agama Islam, dengan tauhid, dengan Al-Quran dan bacaannya yang dilakukan. Jadi seni suara Islam itu ya original milik kita. Kita punya karakter sendiri, punya ciri sendiri. Yang kalau di penjelasannya Syekh Faruqi, poros utamanya sebenarnya lagu-lagu yang ada dalam Al-Quran. Makanya nanti beliau bikin klasifikasi semacam ini. Kalau dikaitkan dengan keagamaan, keberagamaan, ada level-level, ada layer-layernya. Yang paling inti sebenarnya, paling inti berarti kamu tidak usah tanya, ini pasti sangat religius. Yang pertama apa? Lagunya Al-Quran sendiri. Orang baca Al-Quran itu kan pakai lagu, pakai nada. Ya termasuk ada yang tonton model dialek Arab, ada yang dialek Jawa yang kemarin rame itu sebenarnya tidak masalah, itu tergolong lagu Al-Quran. Yang penting kan Al-Quran yang diucapkan dengan tajwidnya, makhrajnya. Nah, itu paling inti. Kalau ini seni suara paling religius, nggak usah dipertanyakan lagi, ya mesti aja religius. Ada lagi level 2, adzan, talbiyah, sholawat. Ini kan dilakukan juga meskipun bukan Al-Quran. Adzan itu kan ada lagunya, kecuali kamu tidak bisa adzan, terpaksa adzan. Itu menyakiti umat Islam di sekelilingnya. Ya, jadi kan tidak niat adzan itu. Saya dulu punya teman KKN disuruh adzan, dan dia sepanjang hidup tidak pernah adzan. Terpaksa, saking groginya. Harusnya yang keluar pertama Allahu Akbar, yang keluar pertama adalah Bismillah. Jadi dia mau coba Bismillah, dikeraskan, dilakukan. Saking groginya ya. Makanya kamu harus siap dengan momen-momen seperti itu ya. Coba kaget ngimami, kemudian adzan itu mungkin tiba-tiba kamu ditodong, monggo mas itu. Yang harus siap, kalau memang tidak ada siapa lagi yang ngimami, siapa lagi yang adzan. Jangan cuma ngimami, beraninya cuma zuhur sama asar. Ya, itu nanti begitu disuruh imam maghrib terus tanya sama jamaahnya, ini kalau kulhu semua tidak apa-apa toh? Iya, wow, tidak apa-apa. Oke, talbiyah juga begitu. Kalau mau ngaji itu kan talbiyah, ada lagunya, ada nadanya. Sholawat juga ada lagunya. Tidak pakai nada juga boleh. Adzan itu tidak pakai nada juga sah-sah saja. Cuma kan kurang indah. Ya, kita umat Islam kan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oke, terus itu layer 2, level 2. Masih religius, tidak masalah. Kadang-kadang ada improvisasi. Apakah itu improvisasi dengan nambah instrumen dan vokal? Sholawat misalnya kadang ditambahi iringan instrumen, atau vokalnya yang lagunya yang dipakai, mungkin pakai suara 1, suara 2, itu kan improvisasi. Saya lihat ada sekarang adzan itu yang duet sudah mulai. Ya, cuma belum ada adzan yang pakai instrumen ya. Nanti rame lagi, tak boleh. Ya, jangan-jangan habis Allahu Akbar terus jreng-jreng gitu ya. Ya.
Tapi itu bisa membuat orang datang ke masjid loh itu. Ya, kamu nanti dimarahi orang sekampung. Tapi ada, ya kayak selawatan itu kan ada. Nah, yang kayak gini level 3. Jadi kontennya, konten-konten religius, cuma ditambahi improvisasi pakai alat, pakai suara-suara yang dikombinasi macam-macam. Ada lagi level selanjutnya. Jadi semakin levelnya keluar, semakin dalam tanda petik ya religiositasnya agak berkurang. Lagu-lagu ini sudah lagu ini kalau sudah bukan lagi untuk ritual, untuk ibadah, tapi temanya tema agama. Jadi ini ya kayak nasyid, ghazal. Kalau di Indonesia ya mungkin musik-musik kayak Nasib Daria, kayak Sopos Opek, kayak sekarang banyak. Nah, itu level 4. Alhamdulillah temanya masih tema religius. Yang paling luar itu ya pakai alat, pakai suara, temanya juga bukan tema religius lagi. Ini murni yang dikejar hanya keindahan. Muatan religiusnya sudah tidak ada. Yang semakin keluar harus agak semakin hati-hati biar tidak jatuh pada malahi tadi. Tidak jatuh membuat kita semakin jauh sama Allah. Usahakan bisa mendukung kita semakin dekat dengan Allah, atau meringankan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nah itu rumusnya itu, di antara model manual dan kreativitas seni suara. Nah, di dunia Islam macam-macam perbedaan seni suara itu menurut analisisnya Syekh Faruqi ditentukan biasanya dipengaruhi oleh 4 aspek ini. Yang pertama, kedekatan dengan pusat kelahirannya Islam dulu, daerah Timur Tengah. Yang kedua, pengaruh budaya lokal masing-masing. Jadi yang Indonesia mungkin, yang Jawa mungkin ada pengaruh-pengaruh Jawanya, sehingga kemarin muncul ada ngaji lambang Jawa, kemudian ada intonasi, mungkin kamu suaramu sangat medok, sangat Jawa. Itu kan ya kalau memang sudah lokalnya begitu. Teman-teman di Jawa kadang-kadang kan juga susah, karena lidahnya kadang mau alaihim itu yang ngalaihim. Kalau secara tidak sadar begitu keluarnya ngalaihim. Bukan berarti terus dia sengaja ingin dari alaihim diganti ngalaihim, tapi ini urusan lidah memang. Kalau pas hati-hati bisa ngalaihim, begitu ngajinya tidak sadar keluarnya ngalaihim lagi. Ya, tapi itu dialek agak susah. Sama kayak orang Mesir ngomong jin dari gim. Ya, itu sudah lidahnya. Jadi kadang-kadang kalau pas waspada, hati-hati, benar, jin ya jin, ain ya ain. Tapi begitu ngomong biasa atau ngaji sudah lama lancar, tiba-tiba ngalaihim. Di kampung saya kadang-kadang gitu, sudah ngimami itu, sudah asik-asik tiba-tiba wairul maghdubi ngalaihim. Wah, jangan dimarahi, itu dialeknya. Memang begitu, lidahnya memang konstruksinya begitu. Ya kayak kalian kalau jajal ngomong Inggris kan ya tidak karu-karuan. Jangan dimarahi, yang itu dialek lidahnya. Saya juga kalau ngomong Inggris yang banyak yang bilang medok sekali Pak. Ya alhamdulillah, berarti asli Jawa. Ya, identitasnya tidak hilang meskipun belajar bahasa Inggris. Yang orang Inggris juga kalau ngomong Jawa kan juga mesti jungkir balik. Mungkin Superman jadi Superman. Ya karena memang lidahnya. Iya, tidak apa-apa, kamu nggak perlu bingung, nggak perlu minder karena itu. Kemudian juga proses Islamisasi itu juga berpengaruh. Kemudian pengalaman beragama juga berpengaruh. Ini sumber-sumber perbedaan ekspresi seni Islamnya. Jadi itu yang disampaikan oleh Syekh Faruqi. Jadi intinya adalah
kita punya peradaban estetik, peradaban seni yang luar biasa di banyak bidang. Islam itu sudah indah, ayo kita ekspresikan secara indah, kita sampaikan secara indah, biar sempurna keindahannya. Jangan yang isinya indah ini terus rusak karena kita menyampaikannya, mengekspresikannya tidak indah. Medianya banyak. Tadi kan mulai sastra, seni tulis, seni ukir kaligrafi, seni suara, seni tata ruang. Jadi para ulama sampai sedetail itu. Kita mengalami yang semacam ini dulu diinspirasi banyak oleh para wali. Bagaimana para wali itu dengan ekspresi seninya menarik orang untuk masuk Islam. Dengan wayang misalnya, orang Jawa suka wayang toh, yuk. Terus latihan dalang, terus mendalang. Pakai gending, pakai ini kan ekspresi estetik. Bungkusnya seni, tapi isinya tauhid, isinya agama, isinya Islam. Itulah yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Makanya jangan kita rusak Islam kita ini dengan ekspresi-ekspresi yang tidak indah. Karena Islam sendiri dasarnya sangat indah, dan Allah sendiri Sang Maha Indah yang mencintai keindahan. Saya kira itu untuk malam ini, sekedar pengantar ke gagasan seni tauhid Syekh